Baik, untuk pertemuan pertama kita kali ini, kita akan membahas tentang modeling. Oke, kita akan langsung masuk ke dalam materinya. Yang pertama ada general shortcut di dalam Blender-nya. Nah, di dalam Blender itu ada beberapa shortcut yang harus kalian hafalin, yaitu ada move, rotate, scale, ring cut, scale edge, sama extrude. Lalu kemudian bagian modelingnya itu ada beberapa action yang akan kita gunakan untuk membuat objek di dalam Blender. Yaitu ada select object, ada view rotate, view movement, zoom, switch mode, dan edit mode selection. Nah, itu beberapa shortcutnya ya. Kalian bisa lihat di situ. Oke, kemudian kita akan bahas materinya. Yang pertama ada pengertian dari 3D modeling. 3D modeling adalah proses untuk menciptakan objek 3D yang ingin dituangkan dalam bentuk visual nyata, baik secara bentuk, tekstur, dan ukuran objeknya. Pengertian lainnya adalah sebuah teknik dalam komputer grafis untuk memproduksi representasi digital dari satu objek dalam 3 dimensi, baik benda mati maupun benda hidup. Nah, konsep dasar dari 3D modeling adalah pemodelan. Nah, pemodelan sendiri itu membentuk suatu benda-benda atau objek, di mana membuat dan mendesain objek tersebut sehingga terlihat seperti hidup. Itu termasuk pengertian dari modeling. Kemudian kita akan masuk ke dalam sejarah 3D modeling. Nah, awalnya 3D modeling itu diciptakan tahun 1960 dengan penggunaan pertama untuk tujuan ilmiah dan teknik. Tetapi saat itu, para profesional yang bekerja dengan model matematika dan analisis data saja yang hanya bisa membuat 3D modeling ini. Kemudian adalah seorang pelopor grafis 3D namanya Ivan Stuart Herland. Nah, bersama bersama si David Evans, dia membuka jurusan teknologi komputer pertama di Universitas Utah dan menarik banyak profesional berbakat dari berbagai negara untuk membantu berkontribusi dalam pengembangan industri 3D modeling ini. Nah, kemudian si Sutherland dan Evans ini membuka perusahaan grafis 3D pertama pada tahun 1969 dan memberi nama Evans dan Sutherland. Awalnya pemodelan dan animasi 3D kebanyakan digunakan di televisi dan iklan. Namun seiring berjalannya waktu, kehadirannya di bidang lain semakin diperlukan. Nah, kemudian jenis-jenis 3D modeling itu dibikin jadi 3. Yang pertama polygonal modeling, kedua curve modeling, yang ketiga adalah digital sculpting. Nah, kalau polygonal modeling itu adalah modeling yang terdiri dari vertex atau titik yang jika disambungkan akan membentuk sebuah edge atau garis. Nah, sedangkan curve modeling itu adalah modeling yang memanfaatkan curve untuk membentuk sebuah bidang. Sedangkan digital sculpting itu adalah modeling yang terbentuk dari hasil pahatan, memiliki tingkat kehalusan tinggi, sehingga dapat digunakan untuk membuat detail pada model. Untuk lebih rincinya, kalian bisa lihat di dalam materinya ya. Saya akan langsung aja untuk membuat gambarannya kalian, sekaligus untuk menjelaskan tentang ACT-nya kalian. Selanjutnya ada kegunaan 3D modeling. 3D modeling digunakan dalam berbagai media seperti video game, film, arsitektur, ilustrasi desain, mekanik, iklan komersial, dan lainnya. Nah, proses 3D modeling ini menghasilkan objek digital yang dapat digerakkan secara luasa, membuatnya menjadi salah satu proses yang dibutuhkan dalam karakter animasi dan special effect. Salah satunya yaitu industri otomotif. Perusahaannya seperti General Motor menggunakan 3D printing untuk mencetak prototipe bagian kendaraan Chevrolet Malibu pada tahun 2014. Oke, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang ACT-nya kalian. Baik, pada ACT kita kali ini, kita akan membuat Dumbo. Jadi yang pertama, sebelum kita membuat Dumbo, kan Dumbo itu ada pala, badan, kaki, tangan, ya kan? Nah, kita juga sekalian mengimplementasikan tadi kontrol-kontrolnya ya. Contohnya, kalau seandainya kalian pencet R, itu buat rotate. Kalau seandainya kalian pencet G, itu buat pindahin.
naik ke atas, turun ke bawah, terserah kalian mau pindahin kemana, tapi saya mau naikin ke atas aja, soalnya kan Dumbo kan harus ada badan. Nanti kita harus buat badannya kan. Nah, kalau Dumbo, kan palanya harus beda dong sama badannya, ya kan? Nah, kalau seandainya mau beda sama badannya, kalian bisa buat scale. Nah, gimana cara buat scale-nya? Contoh ya, scale itu ada X, Y, Z. Kalau scale X itu ke samping. Nih, kalian bisa lihat tuh, dia ke samping. Kalau scale Y, SY, itu jadi gede. Tuh, dia melebar. Kalau seandainya scale Z, itu dia tinggi jadinya. Oke? Nah, oke. Saya betulin dulu ya. Saya maunya scale Y-nya jangan gede-gede. Lah, cukup segini. Nah, kemudian kita akan buat badannya dengan ringkat. Nah, gimana cara buat ringkat? Yang pertama kalian masuk ke edit mode. Ya, nih, supaya kalian tahu, kalian bisa lihat di sini. Ringkat itu Ctrl R. Nah, jadi kalian tinggal klik aja di sini. Ctrl Ctrl R. Ctrl. Kalian harus lihat nih sampai kalian harus gerak-gerakin sampai ada ping-ping ini nih. Nah, nanti kalian tinggal pindahin deh ini. Kalian harus bagi beberapa. Nah, seperti ini ya. Oke. Habis itu buat buat badan kita harus extrude buat badannya. Nah, cara extrude-nya itu adalah kalian pertama klik ini nih. Di bagian sini ada kotak-kotak ini. Nah, kalian pencet face select. Select face. Nah, habis itu kalian klik kanan. Nah, habis itu kalian bisa liatin ke sini nih. Nah, seperti ini. Setelah kan udah dikasihkan areanya yang ini, nah kalian klik E buat turunin badannya. Nah, seperti ini. Oke. Sama juga dengan kalian buat kaki dan tangannya, kalian juga harus buat pakai Ctrl R. Tuh. Nah, seperti ini. Nah, kalian sama aja, sama kayak tadi. Ini, kalian klik ini.
Nah, habis itu tinggal diklik. Itu diukur kira-kira berapa panjang kakinya. Nah, sama juga kayak yang ini. Nah, maaf ya kakinya panjang pendek ya. Diusahakan nanti kalau kalian kakinya jangan panjang pendek ya. Sama aja, ini juga harus pakai R. Kita buat tangan ya sekarang. Nah, yang ini lagi, yang ketiga ini lagi, klik kanan, habis itu lihat bagian sininya, klik salah, maaf, klik buat extrude. Nah, buat tangannya. Nah, sama aja juga sama kayak ini, klik buat tangannya. Oke. Nah, setelah Dumbonya udah jadi, kalian tinggal klik add. Nah, kalian klik add di sini. Yang pertama kalian pencet objeknya dulu ya. Kalian pencet objek, habis itu kalian cek add. Nah, habis itu kalian cek teks. Nah, ini. Habis itu kalian gak mencet edit mode. Nah, kalian kasih deh nama kalian di sini. Contohnya saya. Nah, NPM-nya juga ya. Nah, untuk digesernya, kalian bisa klik objek mode. Habis itu kalian tinggal geser ke atasnya. Nah, seperti ini nanti. Nah, ini ACT-nya kalian ya. Diusahakan pakai namanya, oke? Sekian, mohon maaf apabila salah kata. Terima kasih.